Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semuanya. Saya Didi Suryadi, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah dari SDN Garawangi 2, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun pengertian paradigma inquiry apresiatif menurut Schulleider dan Whitney pada tahun 2005 bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan tahapan bagja, yaitu dengan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Selanjutnya, visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif, mandiri, dan kolaboratif melalui pembelajaran diferensiasi. Adapun penjelasan komponen visi, yang pertama religius, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua cerdas, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Kemudian yang ketiga kreatif, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif. Kemudian yang keempat mandiri, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri. Kemudian yang kelima kolaboratif, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong. Kemudian yang terakhir pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Selanjutnya, pernyataan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif melalui pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, dalam tahapan bagja pada huruf B, buat pertanyaan utama. Dalam pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu yang pertama melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik baik dalam meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang terakhir menggunakan model pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya dalam tahapan bagja pada huruf A, ambil pelajaran dalam pertanyaan. Yang pertama, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, teknik pendekatan atau metode apa yang digunakan untuk meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, kepala sekolah dan rekan sejawat yang dapat dijadikan rujukan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, dengan mengkombinasikan penerapan model pembelajaran diferensiasi dan penerapan budaya positif. Pada tahapan bagja selanjutnya, pada huruf G, gali mimpi. Dalam pertanyaan yang pertama, apa harapan dan keinginan yang ingin dicapai dalam meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik?
Yang kedua, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika penerapan pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik. Kemudian dalam daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama, menyusun rencana pembelajaran diferensiasi yang aktif, kreatif, mandiri, dan kolaboratif dalam proses pembelajaran dan dikombinasikan dengan penerapan pembiasaan baik. Yang kedua, membuat lembar observasi tentang sikap, respon, dan keaktifan peserta didik terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahapan bagja pada huruf J, jabarkan rencana. Dalam pertanyaan yang pertama, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya mempertahankan dan melanjutkan penerapan pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik secara konsisten. Kemudian dalam daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama, berkolaborasi dengan seluruh pihak di sekolah untuk merancang model pembelajaran diferensiasi yang tepat untuk peserta didik. Selain itu, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, pada tahapan bagja pada huruf A, atur eksekusi dalam pertanyaan. Yang pertama, kapan saya memulai pelaksanaan program atau pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, siapa saja yang berperan mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan sikap religius, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian pada daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama, sesuai program yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan berperan untuk mengarahkan dan memantau, dan rekan guru sebagai tim kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.